Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda semua, kayaknya Nanda semua kurang fokus ya, nggak semangat Ibu lihat. Baiklah Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Nanda. Baiklah Nanda semua, sebelum proses pembelajaran dimulai, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, kalau belajar sama Ibu harus rapi ya Nanda. Tolong tempat duduknya bagi yang nggak rapi digeser. Bisa geser ke depan sedikit nak. Tolong tempat duduknya dirapikan nak. Kalau ada sampah tolong dibereskan ya. Iya sayang. Iya gitu. Iya. Baiklah Nanda semua. Udah Liza? Udah nak? Sudah. Baiklah Nanda semua. Hadir kita semua kan? Hadir. Baiklah. Sebelum proses pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Siapa ketua kelas? Ya. Dina silakan dipimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita tadi, maka lancarlah pembelajaran kita pagi hari ini. Baiklah Nanda semua, sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Bagi namanya yang tersebut nanti tolong bilang hadir, angkat tangan ya. Ya, Bu. Kalisa Dean, hadir Bu. Liza, Gina, Hadir, Bu. Anita, Hadir, Bu. Anita, Hadir, Bu. Ulan, Hadir, Bu. Dewita. Hadir, Bu. Berarti hadir kita semua ya nak ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir. Baiklah Ananda semua, apakah Ananda semua ada yang ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Apa ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Liza? Tentang sejarah berdirinya. Iya betul sekali. Minggu lalu Ibu telah menjelaskan yaitu tentang berdirinya dinasti Umayyah. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan yaitu tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Baiklah Anda semua, yaitu pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah, maka Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Anda semua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Ibu harapkan kepada Anda semua setelah kita nantinya mempelajari tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah, Ibu harapkan Anda semua dapat menjelaskan kembali apa proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah, dan seterusnya Ananda juga dapat mendeskripsikan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Selanjutnya, Ananda juga dapat menceritakan kembali proses berdirinya Bani Umayyah. Baiklah, selanjutnya yang pertama Ibu akan menjelaskan yaitu
proses lahirnya Bani Umayyah. Jadi Anda semua, Bani Umayyah lahir di Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sofyan di kota kecil Ilyat di Yerusalem. Jadi sebagai sabotase Ali bin Abi Thalib adalah pemerintahan terakhir Jadi Ali bin Abi Thalib adalah pemerintahan terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Jadi Anda semua, dalam pengangkatan Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan menjadi khalifah, Muawiyah tidak setuju dengan pengangkatan Ali tersebut. Dan setelah itu Muawiyah melakukan berbagai cara untuk dapat menghancurkan Ali bin Abi Thalib ini. Yang bagaimana salah satu cara Muawiyah menghancurkan Ali bin Abi Thalib ini yaitu yang pertama, yaitu Muawiyah menyebarkan isu atau fitnah yang bahwasanya Ali bin Abi Thalib lah yang telah membunuh Utsman bin Affan. Dan jadi dari isu tersebut banyak kalangan yang mempercayai bahwasanya Ali lah yang telah membunuh Utsman bin Affan. Maka dari itu banyak kalangan yang membusuhi Ali sampai menyatakan perang terhadap Ali. Apa nama perangnya, Bu? Perang apa ya? Siapa yang tahu? Perang Siffin. Siffin, Bu. Nah, Jamal, Bu. Jamal itu Ali dan Aisyah. Iya. Kasih kita. Setelah itu banyak kalangan yang mempercayai isu tersebut dan menyatakan perang terhadap Ali. Dan pada saat itu Ali pun kurang tegas dalam menghadapi peperangan tersebut. Ya, baiklah Anda semua masih fokus mendengarkan penjelasan dari Ibu? Masih. Ya, baiklah Nanda, selanjutnya peperangan yang dilakukan oleh beberapa kalangan terhadap Ali bin Abi Thalib tersebut yang bagaimana bertujuan untuk supaya Ali dapat mengakui bahwasanya dialah yang telah membunuh siapa? Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan cara mengumpulkan atau menghimpun pasukan, yaitu dengan cara mengumpulkan atau menghimpun pasukan besar untuk menyerang Ali. Dan pada saat itu Ali pun menerima tantangan dari Muawiyah, yang bagaimana Ali pun juga menyiapkan pasukan atau menghimpun pasukan yang banyak untuk menerima tantangan dari Muawiyah. Dan selanjutnya peperangan tersebut dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang perang tersebut dinamakan dengan perang Siffin. Karena kenapa dinamakan dengan perang Siffin? Karena terjadi di Bukit Siffin, Bu. Ya, terjadi di Bukit Siffin. Oh, benar kan? Di mana Siffin, Bu? sekitar hutan di Madinah. Sebelah mana sih kan? Madinah. Dari Kenapa tadi Anda dinamakan dengan perang Siffin? Karena terjadi di perbukitan Madinah dan
Damaskus. Selanjutnya Nanda, karena di perang Siffin dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, jadi kelompok Muawiyah tidak terima kekalahan dari Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah pun tetap melakukan berbagai cara untuk dapat menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Yang bagaimana cara Muawiyah terakhir, yaitu dengan cara yaitu cara Muawiyah untuk menghancurkan Ali. Itu yang pertama, mengajak perdamaian kepada Ali. Jadi setelah Muawiyah mengajak perdamaian kepada Ali, Ali pun menerima perdamaian dari Muawiyah tersebut. Yang bagaimana ditemani oleh Amr bin As dan pihak Ali diwakili oleh Musa. Yang bagaimana pihak Muawiyah ditemani oleh Amr bin As dan pihak Ali ditemani oleh Musa Ash'ari. Dan setelah itu mereka melakukan sebuah kesepakatan yang bagaimana kesepakatan tersebut berisi tentang Muawiyah dan Ali harus menurunkan kekuasaan kekhalifahan dan setelah itu dipilihlah kekhalifahan baru yang bagaimana dipilih oleh masyarakat Islam. Jadi setelah Ali menyepakati perdamaian dari Muawiyah tersebut, dan diumumkanlah bahwa Ali telah mengundurkan diri dari kekhalifahan. Dan setelah itu Muawiyah malah mengumumkan bahwasanya Muawiyah lah yang menjadi khalifah pada saat itu. Dan setelah terjadinya konflik kayak gitu, maka banyak pertikaian yang terjadi dan banyak masalah yang timbul pada saat itu. Yang bagaimana pihak Ali pecah menjadi 3. Yang pertama yaitu Khawarij, yang kedua yaitu Syiah, yang ketiga yaitu Murji'ah. Jadi dari perdebatan yang tadi maka timbullah berbagai masalah dan pertikaian. Yang bagaimana pihak Ali pecah menjadi 3, yaitu yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah dan Murji'ah. Sampai di sini apakah Ananda paham dari penjelasan Ibu? Paham, Bu. Baiklah Ananda semua, kalau Ananda semua paham dari penjelasan Ibu dan kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu yang akan bertanya kepada Ananda ya. Ya, apa Ananda? Kapan proses berdirinya Bani Umayyah? Siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari Devita? Ya, pintar sekali Gina. Silakan ke depan Gina. Gina jawab Gina, kapan berdirinya? Kapan Gina? Proses berdirinya Bani Umayyah yaitu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 1032 Hijriah atau 750 Masehi. Iya, betul sekali yang dijawab oleh Gina. Beri aplaus. Silakan Gina. Terima kasih, Bu. Baiklah,
dijawab oleh teman Ananda tadi, Dewita, kapan proses berdirinya Bani Umayyah? Jadi Ananda, dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 400 Hijriah sampai 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman Ali. Setelah Ali menyerahkan kekuasaan kekhalifahannya kepada siapa tadi? Kepada siapa? Muawiyah. Ya, pintar sekali. Udah paham Ananda Dewita? Udah. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Ya, Bu. Baiklah, kita masuk kepada fase. Baiklah Ananda semua, kita masuk kepada poin terakhir yaitu tentang fase pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Ananda fase pembentukan dan pembinaan. Jadi Ananda semua, fase pembentukan dan pembinaan ini dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah sampai 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik Khalifah ke-6. Selanjutnya yaitu fase kemajuan. Yang kedua yaitu fase kemajuan. Fase kemajuan ini dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah 1 Damaskus. Yang ketiga yaitu fase lemah. Fase lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah. Jadi Ananda semua, yang terakhir yaitu fase lemahnya sampai runtuhnya Bani Umayyah. Dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedudukan Walid dan Sulaiman. Walid dan Sulaiman. Sampai di sini, apakah Ananda semua paham dari penjelasan Ibu? Paham. Atau ada yang perlu ditanyakan? Ada yang nggak mengerti? Mengerti, Bu. Yakin Ananda semua mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah Ananda semua, kalau Ananda semua paham dari penjelasan Ibu tadi, jadi Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Tolong buka buku paketnya halaman 40 ya. Di situ ada sebuah gambar yang bagaimana nanti Ananda harus dapat mengerjakan instruksi dari Ibu ya. Ibu bagikan dari Liza ke belakang kelompok 1 dan dari Lisa ke belakang kelompok 2 ya. Silakan membuat lingkaran Ananda. Silakan diskusi ya. Silakan diskusi. Belakang terjadinya perang internasional.
Silakan diskusi Ananda. Kalau nggak ada yang mengerti, silakan bertanya. Silakan bertanya kepada ibu. Ibu beri waktu 5 menit ya Ananda. Silakan diskusikan. Sudah Nanda? Sudah Bu. Sudah Nanda? Sudah semuanya kelompok 1, kedua. Udah nak? Sudah Bu. Udah? Kelompok 1 udah? Sudah. Kelompok 1 udah? Dina? Udah nak? Sudah Bu. Udah. Kelompok 1 udah? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya kalau sudah selesai, baiklah kepada kelompok 1 dipersilakan ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ya. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadi perang Jamal kami dari kelompok 1. Baiklah, jadi latar belakang terjadinya perang Jamal ini terjadi antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, dan pada saat itu banyak kalangan yang mempercayai bahwasannya Ali bin Abi Thalib lah yang telah membunuh Utsman. Maka dari itu terjadilah perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah, yang bagaimana bertujuan supaya Ali mengakui kesalahannya telah membunuh Utsman bin Affan tersebut. Ya, betul sekali. Bulanan dan Ibu. Beri plus kepada kelompok 1. Pintar. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2. Siapa Dena? Siapa perwakilan kelompok 2? Saya silakan Ulan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil tentang latar belakang terjadinya perang Siffin, yaitu latar belakangnya terjadi perang Siffin terjadi karena Muawiyah tidak setuju atas pengangkatan Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Kita Ananda Ibu ya. Baiklah, kertas Ananda ini Ibu nilai terlebih dahulu ya. Minggu besok Ibu akan umumkan berapa nilainya ya nak ya. Jadi betul sekali. Apa yang dibahas kelompok 1 ini? Itu yang pertama latar belakang perang Jamal ya nak ya. Udah Bu, balik lagi Bu ke tempat Bu. Ya, balik lagi ke tempat masing-masing Ananda. Iya Bu. Apa itu Bu? Latar belakang Apa Bu? perang Jamal yang kelompok 1. Yang kedua, Siapain itu Bu? Ibu jelaskan kembali nak. Jelasin nak, enak Bu. Maaf Ibu. Ya baiklah. Tadi Ananda semua sudah membahas tentang kelompok pertama membahas tentang latar belakang perang Jamal. Betul yang dijawab oleh kelompok 1 tadi, yang bagaimana latar belakang perang Jamal ini yaitu dilakukan oleh Aisyah dan siapa? Ali. Dan Ali. Kenapa dia perang? Karena Aisyah menuntut balas kematian dari Utsman. Iya. Berarti dendam deh sama Ali Bu. Iya. Jadi dia cuman mencari Kepastian gitu. Oh gitu. Jadi Menuntut dikiranya balas. si Ali yang Dan Bu. ya supaya si Ali mengakui bahwasanya Alilah yang telah membunuh Utsman, makanya Aisyah ini melakukan peperangan kepada Ali yang Karena sudah sebenarnya bukan Ali kan Bu. Iya, bukan Ali. Pembunuhnya itu siapa? Siapa? Muawiyah, nah, Bu. Enggak, siapa? Siapa pembunuhnya? Yang
membunuhnya dia itu bukan orang Islam, tapi dia masuk Islam untuk menghancurkan orang Islam. Siapa? Selama, Bu. Enggak, salah. Siapa? Ayo. Enggak. Wis tahu lah, Siapa? Bu. Wis tahu. Baiklah, kalau anda semua nggak tahu, bukan jadikan PR ya. Kalau nggak, ayo cerita tahu siapa. Beliau tidak orang Muslim dan beliau masuk Muslim hanya untuk menghancurkan Muslim. Ayo siapa? Enggak, bukan. Berarti dia, Bu, Bukan. berarti dia pengikutnya Ali. Bukan. Bukan dari Islam, dia tuh yang membunuh Utsman tuh. Siapa sih, Bu? Jadi beliau masuk Islam tuh, orang yang membunuh Utsman tuh, beliau masuk Islam cuma untuk membunuh. Iya, untuk membunuh si Utsman dan untuk menghancurkan orang Islam. Gitu. Siapa? Siapa? Penasaran. Siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Tahu? Ayo, siapa? Ayo. Nggak tahu Nanda. Baiklah, itu jadikan PR ya Nanda. Kalau Iya, ada Bu. Jawab lah. carilah Nanda. Nggak Siapa? ingat. Mas tahu aja kan. Siapa sayang? Siapa? Kan udah kasih tahu tuh orang Iya, itu Mas tahu. nggak orang Islam, dia tuh masuk Islam, baru masuk Islam hanya untuk menghancurkan Ulah, orang mesti Islam ulang dan otak kamu. beliau membunuh si Utsman. Pikir lah, pikir. Apa? Nggak tahu. Kalau Nanda semua nggak tahu, nggak usah dipaksakan. Ya udah. Itu jadikan PR ya. Minggu besok silahkan Nanda kumpulkan PR-nya. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Kelompok 2 yaitu membahas tentang latar belakang perang Jamal. Perang Siffin. Perang Siffin atau siapa dan siapa? Ali dan Muawiyah bin Abu Ali Sufyan. dan Muawiyah. Kenapa dia perang? Karena Muawiyah tuh ingin mengatakan posisi Ali, Bu. Ayah, Muawiyah tidak terima ya. Muawiyah tuh ingin membunuh si Ali, Bu, ingin menghancurkan si Ali agar dia menggantikan posisi si Ali itu. Ya, Muawiyah tidak terima bahwasanya Ali ini telah dibaiat menjadi khalifah dan dia dengan menggantikan posisi Ali dan iya betul sekali dan dia melakukan berbagai cara untuk menghancurkan Ali. Ya, Bu, Muawiyah tuh, Bu. Ya, pintar sekali Anda semua ya. Baiklah Anda semua, dari penjelasan Ibu tadi, apakah Anda semua memahami dan mengerti apa yang telah dijelaskan? Bu. Baiklah Anda semua, kalau Anda semua paham dari penjelasan Ibu akan memberi Anda tugas ya. Tolong Anda ulang lagi pembelajaran kita pada pagi hari ini dan tolong Anda kerjakan tugas pada halaman PR, Bu. Ya, 45 di LKS ya. Minggu besok dikumpulkan ya nak ya. Oke. Jangan lupa ulang lagi pembelajaran pada pagi hari ini, besok Ibu tanya. Oke nak? Oke, Bu. Oke, baiklah Nanda. Karena jam pembelajaran kita sudah habis, karena Ibu ada juga yang mengajar di lokal lain. Di mana ngajar, Bu? Di lokal lain nak, ikut anak sama Ibu. Enggak lah, Bu. Ikut. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat memahami dan kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, anak semua. Ya, Bu.